Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengembangan koleksi dari beberapa modul yang kami temukan. Pada modul yang pertama dan kedua, kami telah menemukan beberapa istilah-istilah yang tentunya akan kami jelaskan seperti berikut ini. Istilah yang pertama yakni pengembangan koleksi. Hal ini melibatkan strategi untuk memperluas dan meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan dengan memilih bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, perpustakaan memutuskan untuk menambahkan koleksi buku audio baru karena permintaan yang meningkat dari pengguna yang lebih suka mendengarkan buku saat bepergian. Selanjutnya, alat seleksi pustaka. Metode atau instrumen yang digunakan untuk menentukan bahan pustaka mana yang harus ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. Contohnya, sebuah perpustakaan menggunakan formulir evaluasi yang mencakup kriteria seperti relevansi, kualitas, dan kebutuhan pengguna untuk menilai buku-buku baru yang ditambahkan ke koleksinya. Yang ketiga, menyiangi koleksi merupakan proses menghapus bahan pustaka yang sudah tidak lagi relevan atau akurat dari koleksi perpustakaan. Contohnya, pustakawan meninjau koleksi buku referensi dan menghapus yang sudah usang atau tidak lagi berisi yang relevan. Selanjutnya, manajemen koleksi. Serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan bahan pustaka dalam koleksi perpustakaan. Contohnya, pustakawan merencanakan penambahan buku baru, memperbarui katalog perpustakaan, dan menyusun kegiatan pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas koleksi. Yang kelima, pustakawan, profesional yang mengolah dan menyediakan layanan perpustakaan kepada pengguna. Contoh, seorang pustakawan membantu pengunjung mencari buku, memberikan rekomendasi bacaan, dan mengorganisasi program-program perpustakaan. Yang keenam, analisis komunitas, di mana proses memahami kebutuhan dan minat pengguna dalam suatu komunitas tertentu untuk merencanakan dan mengembangkan koleksi serta layanan perpustakaan yang lebih sesuai. Contohnya, perpustakaan melakukan survei untuk mengidentifikasi topik bahan pustaka yang paling diminati oleh anggota komunitas lokal. Yang selanjutnya, kebijakan seleksi. Dokumen formal yang menguraikan kriteria, prosedur, dan prinsip dalam memilih dan menambahkan bahan pustaka ke dalam koleksi perpustakaan. Sebagai contoh, sebuah perpustakaan memiliki kebijakan seleksi yang menetapkan kriteria seperti relevansi, kualitas, dan kebutuhan pengguna untuk menentukan buku mana yang akan ditambahkan ke koleksinya. Yang kedelapan, seleksi. Proses sistematis untuk memilih bahan pustaka yang paling relevan dan bermanfaat untuk dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Contohnya, pustakawan melakukan seleksi buku baru berdasarkan permintaan pengguna, kebutuhan kurikulum, dan tren topik tertentu. Yang kesembilan, pengadaan koleksi. Aktivitas untuk memperoleh bahan pustaka baru atau tambahan untuk koleksi perpustakaan melalui pembelian, sumbangan atau pertukaran. Contoh, perpustakaan memesan buku-buku baru dari penerbit, menerima sumbangan buku dari masyarakat, atau melakukan pertukaran koleksi dengan perpustakaan lain. Yang ke-10, evaluasi koleksi. Proses penilaian terhadap keadaan, kualitas, dan relevansi koleksi perpustakaan. Sebagai contoh, seorang pustakawan melakukan evaluasi buku untuk memastikan bahwa koleksi tersebut tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Yang ke-11, perpustakaan yaitu institusi atau
lembaga yang menyediakan akses kepada bahan pustaka dan layanan informasi kepada masyarakat umum atau anggotanya. Dan buku itu tidak diperdagangkan. Contoh, perpustakaan umum di kota, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, ada koleksi rujukan, terbitan, koleksi pemerintahan, bahan ajar yang berisi muatan lokal ataupun permainan anak. Istilah-istilah tersebut merupakan jenis-jenis bahan pustaka yang mungkin ada dalam koleksi perpustakaan. Contohnya, buku ensiklopedia sebagai koleksi rujukan, dokumen pemerintah yang tentang kebijakan publik sebagai terbitan pemerintah, atau buku pelajaran sebagai bahan ajar. Istilah selanjutnya, fungsi informatif, edukatif, kultural, dan fungsi rekreatif merupakan suatu tujuan atau manfaat dari bahan pustaka dalam memberikan informasi pengetahuan, pemahaman budaya, ataupun hiburan kepada pengguna. Contohnya, buku teks memberikan informasi tentang subjek tertentu, buku anak-anak mengedukasi dan menghibur, dan buku seni memperkaya pemahaman budaya. Untuk selanjutnya, penyensoran buku. Proses mengatur atau membatasi akses terhadap bahan pustaka. Contohnya, pemotongan bagian kontroversial dari buku teks sekolah atau pembatasan akses terhadap buku yang dianggap mengandung konten yang tidak pantas. Yang ke-15 ataupun yang keselanjutnya, substansi sebuah karya cipta, yaitu isi atau materi yang membentuk sebuah karya. Contohnya, plot sebuah novel, argumen dalam sebuah esai, atau data statistik dalam sebuah laporan penelitian. Berikutnya ada perpustakaan hibrida. Perpustakaan yang menyediakan koleksi dan layanan dalam bentuk fisik dan digital. Contoh, perpustakaan yang memiliki koleksi buku cetak dan juga menyediakan akses ke e-book dan basis data online lainnya. Berikutnya, homogen, yakni karakteristik koleksi yang konsisten dalam jenis, topik, atau kualitas bahan pustaka. Sebagai contoh, koleksi buku sejarah yang terdiri dari buku-buku dengan topik yang sama atau kualitas yang seragam. Selanjutnya, parameter koleksi, batasan atau kriteria yang digunakan untuk memandu pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi koleksi perpustakaan. Sebagai contoh, parameter koleksi meliputi jenis materi dan bahasa. Selanjutnya, kepakaran penyusun, yakni kemampuan atau pengetahuan khusus yang dimiliki oleh pustakawan atau ahli lainnya dalam memilih bahan pustaka yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna. Adapun contohnya, seorang pustakawan dengan kepakaran dalam ilmu sains memilih buku-buku sains yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di perpustakaan tersebut. Istilah selanjutnya, corporate social responsibility, merupakan konsep di mana perusahaan memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Contohnya adalah perusahaan yang mendukung proyek-proyek pendidikan di komunitas lokalnya atau mengadakan program-program penghijauan bagian dari tanggung jawab sosialnya. Untuk selanjutnya ada istilah bentuk temu kembali, representasi, interpretasi, bentuk temu kembali. Bentuk temu kembali merupakan cara pengguna menemukan informasi dalam sistem informasi, seperti pencarian berbasis kata kunci, browsing berdasarkan kategori, atau navigasi melalui daftar terkait. Contohnya adalah pengguna menggunakan mesin pencari perpustakaan untuk mencari buku berdasarkan judul atau pengarang. Representasi merupakan cara informasi direpresentasikan dalam katalog atau basis data, termasuk deskripsi, metadata, klasifikasi, atau indeks. Contohnya adalah deskripsi singkat buku dalam katalog perpustakaan yang mencakup judul,
pengarang, dan ringkasan isi. Interpretasi merupakan bagaimana pengguna menginterpretasikan informasi yang ditemukan, termasuk pemahaman konten, relevansi, atau kegunaan informasi tersebut. Contohnya adalah seorang peneliti menginterpretasikan hasil penelitian yang ditemukan dalam artikel jurnal untuk mendukung argumennya. Eksemplar merupakan salinan individu suatu karya atau bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan atau individu. Contohnya adalah salinan buku Harry Potter and the Philosopher's Stone yang ada di rak perpustakaan atau milik individu. Dan yang terakhir, monograf merupakan bahan pustaka yang berisi informasi tentang satu topik atau subjek tertentu, biasanya dalam bentuk buku atau publikasi tunggal, bukan jurnal atau serial. Contohnya adalah buku tentang sejarah Perang Dunia II atau panduan praktis tentang memasak vegetarian. Itu saja dari kami mengenai modul 1 dan modul 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamalia dengan NIM 211101030017. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan modul 3 dan 4. Baik, yang pertama tentang Window of the World, yang artinya perpustakaan merupakan jendela dunia. Perpustakaan itu merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Poin yang kedua, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu adalah perpustakaan yang berada di bawah struktur sebuah organisasi yang disebut organisasi induk. Oleh karena itu, perpustakaan khusus memiliki koleksi yang berbeda atau unik, sesuai dengan fungsi organisasi induknya, dan tujuannya dibentuk perpustakaan khusus adalah untuk mendukung dan memudahkan pekerja di lembaga induk dalam menunaikan pekerjaan secara lebih efektif. Poin yang ketiga, perpustakaan umum. Perpustakaan umum itu adalah menciptakan kebiasaan dan kegemaran membaca pada anak-anak, menunjang kegiatan belajar masyarakat, baik formal maupun informal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, serta mendukung pemberantasan buta huruf untuk semua umur. Poin yang keempat, perpustakaan umum di tengah masyarakat. Maksud dari perpustakaan umum di tengah masyarakat adalah suatu lembaga pendidikan dan penyebar ilmu pengetahuan serta membantu masyarakat menjadi individu yang seimbang, terintegrasi, berguna, dan bertanggung jawab. Poin yang kelima yaitu penganggaran atau budgeting. Ini merupakan kegiatan manajemen dalam mengalokasikan dana agar keterpakaiannya dapat tepat guna. Karena penganggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan organisasi untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Poin ke-6, membahas tentang anggaran suatu organisasi. Anggaran suatu organisasi itu merupakan hasil perhitungan keuangan yang dialokasikan ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan poin yang terakhir menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu merupakan tim yang sudah ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang biasanya terdiri atas kepala bagian keuangan, kepala perpustakaan, dan perwakilan dari pengguna, misalnya dosen atau guru atau unit-unit pengguna perpustakaan yang ada di lembaga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatus Solihan NIM 2111010300021. Saya akan menjelaskan mengenai modul 5 sampai 6. Baik, modul 5-6 diantaranya yaitu yang pertama, proses seleksi koleksi, di mana yaitu istilahnya adalah tahap dalam pengembangan koleksi. Yang kedua yaitu proses menyeleksi, yang mana yaitu diartikan pustakawan memilih bahan pustaka. Yang ketiga yaitu konsep seleksi bahan pustaka, definisi, seleksi koleksi, tujuan dan fungsi. Yang keempat yaitu
koleksi muatan lokal atau local contents, yaitu koleksi lokal atau local collection, dan kearifan lokal atau indigenous knowledge. Yang kelima yaitu pandangan tradisional, yaitu tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana mencerdaskan masyarakat. Yang keenam yaitu pandangan liberal, yang istilahnya yaitu menjaga kualitas koleksi tetapi juga mengutamakan pilihan pengguna. Yang ketujuh yaitu pandangan pluralistik, yang artinya yaitu keselarasan dan keseimbangan antara pandangan tradisional dan pandangan liberal. Yang kedelapan yaitu tim seleksi, yang artinya yaitu tim yang dibentuk khusus untuk bertugas menyeleksi bahan pustaka. Yang kesembilan yaitu fisik bahan pustaka, yang artinya fisik bahan pustaka ini berkaitan erat dengan harga, di mana harga tersebut tuh semakin tebal, indah sampulnya, dan sebuah buku semakin mahal harganya. Yang ke-10 yaitu kegiatan pengadaan, di mana yang artinya yaitu penerimaan koleksi dan inventarisasi koleksi. Yang ke-11 yaitu kegiatan cacah ulang, yang artinya metode yang berorientasi pada koleksi dan metode yang berorientasi pada penggunaan koleksi. Yang ke-12 yaitu jenis perpustakaan, yang mana artinya yaitu membeli secara manual, hasil tukar-menukar, hadiah atau sumbangan, kerjasama, dan juga menerbitkan sendiri atau titipan. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai modul 5 dan 6. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Firdausiah dengan NIM 211101030026 dari kelompok 5, yaitu tentang pengadaan koleksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-7 dan modul ke-8. Yang modul 7, yang pertama itu pengadaan koleksi perpustakaan. Pengadaan koleksi perpustakaan di sini merupakan proses pengumpulan atau penyediaan koleksi, baik melalui metode pembelian, hadiah atau hibah, dan ataupun pertukaran. Yang kedua itu mengenai koleksi non-cetak. Koleksi non-cetak di sini merupakan koleksi khusus yang berbeda dengan koleksi tercetak. Bahan pustaka non-cetak di sini adalah bahan pustaka yang memberikan informasi yang diwujudkan ke dalam bentuk tidak tercetak, yaitu berupa suara, gambar, teks, dan gabungan sebagian atau seluruh bentuk tersebut. Contoh koleksi di sini antara lain adalah rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, dan sebagainya. Untuk yang modul 8, yang pertama itu kegiatan perawatan, di mana kegiatan perawatan di sini merupakan kegiatan perawatan fisik dan substansi. Beberapa koleksi perlu dipertahankan fisik dan isinya, tetapi ada juga koleksi yang memiliki substansi penting di dalamnya tanpa harus mempertahankan fisiknya. Yang kedua itu penyiangan koleksi atau diseleksi, adalah suatu praktek mengeluarkan koleksi atau memindahkan koleksi ke gudang dengan kriteria itu sebuah koleksinya itu sudah jarang digunakan dan koleksi lainnya yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anini Karunia Putri, NIM 211101030044 dari kelompok 5 manajemen perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dari modul 9. Di sini saya akan menjelaskan dari modul yang ke-9 istilah-istilah dari perpustakaan, yaitu yang pertama evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi adalah suatu langkah akhir dalam proses pengembangan koleksi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan informasi pengguna.
Yang kedua, keterpakaian koleksi. Keterpakaian koleksi adalah proses pemanfaatan koleksi sebagai sumber dan jasa informasi yang terdapat di perpustakaan untuk digunakan pemustaka sebagai bahan pembelajaran dan sarana ilmu pengetahuan. Yang ketiga, evaluasi koleksi adalah kegiatan menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi itu bagi pengguna maupun pemanfaatan koleksi itu oleh pengguna. Yang keempat, metode perpustakaan. Metode perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Yang kelima, orientasi perpustakaan. Orientasi perpustakaan adalah orientasi yang berpusat pada koleksi dan yang berpusat pada pengguna. Yang keenam, pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang ketujuh, perpustakaan konvensional. Perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang hanya memiliki koleksi cetak dan melakukan pekerjaan dengan manual. Dan yang kedelapan, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku atau tulisan, gambar, suara dalam bentuk elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Kemudian yang kesembilan, konsorsium. Konsorsium adalah sekelompok orang atau perusahaan ataupun negara yang setuju untuk bekerja sama. Yang kesepuluh, pendekatan matriks. Pendekatan matriks adalah pendekatan yang menggabungkan banyak elemen yang digunakan dalam proses seleksi elektronik. Yang ke-11, extensiveness. Extensiveness adalah frekuensi pengguna mengakses layanan elektronik. Dan yang ke-12, anggaran perpustakaan adalah laporan tentang sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir, pengadaan koleksi perpustakaan adalah proses pengumpulan atau penyediaan koleksi perpustakaan baik melalui metode pembelian, hadiah atau hibah dan atau pertukaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.